menjadikan banyak maksiat, banyak dosa. Apakah kita masih mau pengen masuk surga? Coba pikir oleh akal kita semua, para hadirin sadayana. Para hadirin semuanya, pikir oleh akal kita. Kalau kita pengen masuk surga, amal kita cuman 3 jam, sedangkan satu hari satu malam adalah 24 jam. Itu semuanya harus dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu. Kira-kira kita pantasnya nih masuk surga, apakah asup neraka? Iya mah kira-kira, iya mah. Tahu kira-kira? Ya mah kira-kira kita pantasnya masuk surga atau masuk neraka? Masuk neraka. Tapi kita tidak mau masuk neraka. Ada satu jalan. Ulama-ulama menerangkan kalau kita pengen masuk surga, walaupun kita banyak dosa, perbanyaklah mahabbah, mika cinta, memuji junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad. Banyaklah maca solawat kepada Nabi. Ada suatu jaminan, man ahabbani kana ma'il. Kita tidak perlu lagi mencari hadis, kita tidak perlu lagi mencari keterangan-keterangan yang lain. Cukup itu saja, perbanyak mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mahabbah kepada junjunan? Lah seperti ini. Seperti ini. Kalau kita hadir ke majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata ulama-ulama menerangkan kita harus pakai baju yang serba baru, atau pakai baju yang lebih baru yang ada di rumah kita. Ini pakai baju semua yang baru semuanya, atau yang untuk lebaran kemarin? Harus yang baru. Kita sangat mencintai, harus pakai yang lebih bagus. Mandi dulu tidak? Awas kalau tidak mandi, tidak jadi muludannya tuh. Hah? Kita sikat gigi dulu juga tidak? Kade, kita tidak sikat gigi dulu. Nanti bahaya mengucap sholawat, nih mulut kita bau. Nabi malu kita, karena begitu kita membaca sholawat Nabi hadir. Adik kitanya bau jengkol, kitanya bau pete. Cing, kira-kira malu gak? Kita jangankan hadir Nabi, kalau ada hadir mertua kita atau calon mertua kita, ditanya nih, Neng atau Jang atau Sep atau apa lagi? Hah? Ong, apakah kau betul-betul pengen nikah sama anak saya? Jawab si entong bari bau jengkol. Cing, kira-kira malu tidak? Ya, kok nggak jengkak. Calon mertua kita pingsan, sikat gigi dulu. Sikat gigi dulu, pakai minyak wangi, pakai sendal yang paling baru. Pak Ustadz juga dari Pangalengan ke sini pakai baju yang paling baru, pakai imamah yang paling baru. Mudah-mudahan di sini dapat istri baru. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Mudah-mudahan. Promosi ya mah. Hah? Tidak apa-apa, asal jamu janda muda. Jamu jahe janda herang. Sok saya idolohi itu. Duaan. Berdua. Itulah. Ada satu jalan. Kalau kita pengen masuk surga tapi kita banyak dosa, kita cuman mengharapkan pertolongan, syafaat dari baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita membaca sholawat 1 kali, Nabi kita akan menyelamatkan kita. Amin. Makanya kita perbanyak baca sholawat, perbanyak kita membaca deba, membaca berzanji.
dan lain-lain perbanyak oleh kita semua. Setiap hari kita beraktivitas, perbanyak maca sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ini grup hadroh kemana nih? Pulang semua. Biasanya kalau Pak Ustadz ngaji kalau di Bandung selalu diiringi hadroh, setiap hari baca sholawat terus. Biasanya setiap 1 kali tampil ada 6 kali, 3 kali baca sholawat. Tapi gini grup hadroh sigana tidak dibayar nih grup hadroh nih. Ini panitia tidak betul nih. Hah? Hah? Itu harusnya kalau yang baca sholawat amplopnya yang lebih besar. Hah? Nih seperti di sini, seperti ini Ustadz Abdullah nih, Sadullah harus yang lebih besar daripada Ustadz Yusuf. Kalau Ustadz Yusuf mah cuman ngadongeng, tapi Kisadullah mah membaca mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya amplopnya panitia saya titip yang paling besar. Gitu. Tapi Pak Kiai Omat dengan saya bagi-bagi di jalan. Harus tahu. Kita setiap aktivitas kita harus terus membaca sholawat kepada Nabi. Kita setiap masak, kita bari masak, lagi masak, bari baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu. Atau sholawat anu bisa urang naon? Hah? Tala'al badru min sani. Itu pasakan yang dipasak pasti bakal berkah, pasti akan berkah karena kita memasaknya pakai sholat. Yang memasak bari ngalahaku atuh dah. Sakitnya tuh di sini. Cari tanda umat Nabi, sing ingat umat Nabi, umat nu paling terhormat. Laku lampah kita jangan menghinakan diri. Kita lagi masak, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Apa Ustad apa sok karet lu jam? Eta goyang domang, nini teparantes huntuan nyanyi goyang domang. Nenek kakek udah ompong semuanya. Lagunya sakitnya tuh di sini, tengenah moal tidak akan enak. Goyang dumang apalagi? Mun goyang dumang Pak Ustad tidak bisa. Taunya cuma sakit tuh di sini. Karena itu cita-cita itu mantan Pak Ustad dulu. Maaf Pak Kiai, ini cuma bercanda. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kalau kita setiap cuci piring, cuci baju, setiap istrika, apalagi aktivitas ibu-ibu itu, nyapu, ngepel, semuanya pakai sholawat, itu semuanya akan berkah daripada kita membaca atau melantunkan lagu-lagu yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Summa na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi. Ngepel 1 jam saja. Naon deh? Hah? Poho deui. Tahu poho lagi tahu? Poho lagi, lupa lagi. 1 jam saja ku kenal denganmu. 1 jam saja kau lihat diriku. Poho deui, eureunkeun lagu nu kitu mah. Komo lagu anu teu ka harti ku guru bukan siga setan. Bari korobok setan diome. Leungitkeun. Ganti ku sholawat, da loba nu ngeunaheun salat ieu laras. Betul tidak? Betul. Sholawat banyak yang enak, betul tidak? Betul. Atuh kenapa sakitnya tuh di sini dibaca? Tungtung nak begitu mudah teh nasi atau pasakan kita dikasih ke anak kita jadi sakit.
kebetulan karena waktu kita masaknya sakitnya tuh di sini. Berarti karena pasakannya tadi bikin karena kita anak kita berarti akan jadi sakit, betul tidak? Betul. Kalau udah terlanjur anak kita sakit, terutama sakit imannya, sakit Islamnya, sakit moralnya, bawalah ke bengkel iman. Segala Betul apa betul? Betul. Makanya semuanya pengurus-pengurus, pemimpin-pemimpin bengkel iman semuanya, mudah-mudahan doakan oleh kita semua supaya panjang umur. Amin. Supaya banyak rizkinya. Amin. Udah segitu aja. Kalau pengen minta doanya lagi, tambah lagi amplopnya. Maaf Pak Kiai. Kita harus membaca nama-nama Nabi kita, lantunan sholawat kita. Nabi kita tidak akan lupa, walaupun kita baca sholawat 1 kali, beliau akan menyelamatkan kita, walaupun dia saling surung, saling sorong, saling dorong dengan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cuman membela orang yang 1 kali membaca sholawat. Itu banyak di dalam hikayat dikatakan. Ada suatu hikayat, ada orang yang tidak suka sholat, tidak melaksanakan sholat, bukan tidak suka, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan haji, tidak melaksanakan hijab. Para hadirin saya ya, para hadirin semuanya. Tapi dia pernah hadir 1 kali ke majelis maulid Nabi. Ada ustadz baca sholawat, itu dia mengikuti membaca sholawat yang dibaca ustadz itu. Padahal dia itu tidak pernah melaksanakan ibadah. 1 kali baca sholawat, Nabi akan sangat sekuat tenaga melaksanakan orang itu. Apalagi kalau kita banyak baca sholawat. Yang pertama ditolong oleh Nabi orang yang banyak membaca sholawatnya. Kalau yang macanya yang 1000, ada yang 100. Yang 100 mungkin kalau udah 100 tahun baru dia giliran. Makanya perbanyak baca sholawat. Sering baca sholawat, sering? Ikuti baca sholawat. Setiap masak, setiap nyuci, itu aja, itu mulut Nabi kita harus mengenal. Nabi itu siapa? Terutama seperti yang diingat oleh Ustadz guru kita tadi, ada 5 akhlak Rasul. Itu akhlaknya, tapi kita harus tahu keagungannya beliau dan tujuannya beliau. Yang terutama para hadirin semuanya, bahwa Nabi kita itu adalah punya senjata yang luar biasa yang dinamakan adalah syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Syafaat itu adalah pertolongan, pertulungan. Pak Ustadz mau tanya, kalau pertolongan itu untuk orang yang sukses, untuk orang yang selamat, atau orang yang tidak selamat? Selamat. Buat apa orang selamat ditolongin? Kan udah selamat. Berarti sholat itu, syafaat itu untuk menolong orang yang tidak selamat. Siapa itu? Mungkin kita yang sedikit amalnya. Makanya kita setiap ada majelis ilmu, setiap ada majelis sholawat, setiap ada majelis apa saja, yang penting kita membawa dekat kepada Nabi kita, dekati oleh kita semua. Anak-anak, remaja-remaja, pemuda-pemudi, perbanyak gaul dengan ulama-ulama para habaib. Dekati oleh kita masjidnya, dekati oleh kita madrasahnya, majelisnya. Ini kebanyakan, Bu. Ya. Hei. Area kene masih ada masih. Terusin nih. Terusin.
Hah? Enak aja. Nah, apa nu kerokanan temilungnya angte eta tidak ikut mengamplop tahu? Satu kali baca sholawat, satu kali baca sholawat Nabi kita akan memperhatikan kita, akan menolong kita. Makanya kita sering perbanyak baca sholawat. Anak-anak kita nih, muda-mudi kita bawa ke majelis semuanya. Ini kebanyakan Bu Pak, kalau ada anak muda, pemuda-pemudi atau anak-anak dimasukin ke majelis, dimasukin ke masjid, dimasukin ke pesantren, katanya itu madsu. Tahu madsu? Bahkan ibu-ibu, hei pemuda-pemudi, kau jangan masuk pesantren, kau jangan masuk majelis, kau jangan masuk madrasah-madrasah, kau jangan mendekati para habaib, kau jangan mendekati para alim ulama, karena itu akan menjadikan madsu semuanya. Tahu madsu? Masa depan suram. Itu madsu. Padahal seorang mubalik, seorang ustadz tidak suram, Pak. Kita jangan takut mempunyai anak ustadz tidak suram. Coba bayangkan oleh kita, kalau ada orang 4 bulanan, 4 bulan, tahu 4 bulan? Mengandung 4 bulan, datangnya ke siapa? Ke dukun, ke ustadz? Hah? Datang ke ustadz, bacain Al-Quran, begitu pulang dikasih rantang sama amplop. Udah gitu 7 bulanan datang lagi ke ulama, datang lagi ke para habaib, Bib, tolong anak saya, istri saya mau 7 bulan. Datang ke siapa? Ke ustadz, dikasih lagi amplop tuh ustadz. Betul? Udah gitu besar, melahirkan. Begitu akan itu namanya di sini marhaba, ekahan, datangnya ke siapa? Ke ustadz lagi, dikasih amplop lagi sama kepala kambing dan cokor kambing. Alhamdulillah. Masukkan anak kita ke dalam pesantren, ke dalam majelis-majelis, takut sengsara. Jangan takut. Tidak ada kata sengsara, itu semuanya proyek ustadz dan proyek para habaib semuanya itu. Betul? Betul. Udah lahiran ekahan, langsung disunat. Sesudah disunat ditikahkan, datangnya kepada siapa? Kepada ustadz semua. Betul? Betul. Sakit datang pada siapa? Pada dokter. Dokter. Kalau dokter tidak mampu, pasti datangnya ke siapa? Berarti jago kene ustadz tibatan dokter. Berarti hebat kenek seorang kiai, seorang habaib, seorang ustadz daripada dokter. Karena kalau udah masuk rumah sakit sekian lama, udah habis sekian juta, pasti datangnya ke siapa? Ustadz. Hebat siapa tuh? Ustadz. Kan bedanya orang yang datangnya tolol itu. Kalau ke rumah sakit bayar 5 juta, enggak apa-apa. Kalau ke ustadz 500 kebesaran kata-kata. Ada di sini, ada. Kesini coba kesini. Yang mana orangnya kesini? Ada di sini, ada. Doakan oleh kita supaya dia sehat terus semuanya. Itu kehebatan ustadz, tidak ada yang masa depan suram. Betul apa betul? Betul. Udah gitu sakit selesai, sakitnya sehat, syukuran lagi, datang kepada siapa? Ustadz. Jangankan sehat lagi, mati datang kepada siapa lagi? Betul apa betul? Makanya jangan takut kita menjadi seorang ustadz. Santri dulu dong. Oh, sini ustad. Atau nantinya jadi ustad kejajaden. Tahu ustad kejajaden? Tahu? Ustad jadi-jadian. Tidak tahu masantrennya di mana, tidak tahu pondoknya di mana, tahu-tahu jadi ustad. Itu namanya ustad jadi-jadian. Kepalanya kuda, bokongnya domba. Itu kebanyakan zaman sekarang itu. Diikuti orang seperti itu. Cukup punya gelar doktor aja diikuti. Betul? Betul. Itu. Makanya jangan takut kita memasukkan anak kita ke pesantren. Para hadirin sadayana, mari kita salawat Habib Bahar.
Habib Bahar bin Ali bin Smith. Ahlan wa sahlan di. Ahlan sahlan, selamat datang pada Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith. Duduk. Alhamdulillah, jemaah semuanya, sekarang udah datang guru kita satu lagi, Yang Mulia Habib. Bahar. Mudah-mudahan kedatangan beliau kini menjadikan ini tempat barokah semuanya. Amin. Dihasilkan maksud kita semuanya. Amin ya Allah. Selamatkan kita dunia dan akhirat. Ngomong-ngomong, ini kalau dibahas lebih panjang lagi, saya suka lupa waktu rata-rata itu. Rata-rata seperti itu. Apalagi para kiai, para bapak, para ibu, semuanya. Saya udah 3 hari gak pulang rumah nih. Banyak proyek di luar. Makanya jangan takut kalau kita menjadikan anak kita menjadi Anak santren. ustadz, jadi kiai, jadi ulama. Jangan takut. Saya udah 3 hari Pak, Bapak setiap hari mesti ketemu sama istri, tapi saya belum Pak, udah 3 hari. Makanya saya mungkin cukup sampai di sini dulu, karena masih banyak guru-guru kita yang belum tampil nih di sini. Makanya yang penting saya doakan oleh bapak-bapak, oleh guru-guru saya nih semuanya nih, Pak Kiai, saya, para Habib, saya di situ di Pangalengan saya lagi bikin pondok pesantren yang insya Allah namanya itu Asyifa Almarhumiyah, obat yang dicinta. Mudah-mudahan oleh doa semuanya guru-guru kita, Kiai ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, mudah-mudahan pesantren saya yang ada di Pangalengan, Bandung, amin, semakin barokah, amin, semakin berkah, bisa menyelamatkan umat-umat yang ada di sana, khususnya umumnya umat semua. amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya Habib, Pak Kiai, saya mungkin tidak dapat mendengarkan tausiah semuanya karena saya ada lagi tujuan dari sini nih. Besok saya pagi harus ada di acara nikahan di daerah Bandung. Makanya saya sangat minta maaf sebesar-besarnya nih, tidak bisa mendengarkan. Bukannya saya suladab nih semuanya ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kalau kita ada umur panjang, kita ketemu lagi, kita berjumpa Amin, lagi. amin ya Allah. Dengan seorang ustadz yang sangat ganteng luar biasa. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.